Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku, para teman-teman subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan suatu hari Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq mengutus sahabat bernama Ala bin Hadrami dan pasukannya untuk memerangi orang-orang murtad di wilayah Bahrain. Beliau merupakan sahabat Nabi yang diutus menyebarkan Islam ke daerah Bahrain dan Qatar yang saat ini dibuat Piala Dunia. Orang-orang Muslim yang tidak murtad menyusul pasukan yang dipimpin oleh Ala al-Hadrami ketika mereka berjalan di padang pasir terbuka. Ketika sampai di tengah-tengah padang pasir itu, Allah Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya kepada mereka. Sahabat Ala al-Hadrami turun dari kendaraannya dan menyuruh pasukannya untuk juga ikut turun. Di tengah malam, unta-unta mereka lari ketakutan sampai tak tersisa satupun. Dengan membawa semua perbekalan dan tenda yang belum sempat mereka turunkan dari punggung unta. Mereka tidak mengerti sekelompok hewan apa yang menyerang unta-unta itu. Tetapi kenapa tidak menyerang diri mereka? Mereka saling memperingatkan untuk tetap waspada. Lalu pemberi aba-aba menyuruh mereka berkumpul. Dan sahabat Ala al-Hadrami kemudian berkata, "Apa yang telah menyerang dan mengalahkan kalian?" Orang-orang pun mengadu kepadanya, "Wahai Ala, kita di sini terjebak di tengah-tengah padang pasir tanpa air. Jika kita di sini sampai besok hari, meskipun matahari tidak menyengat, maka kita hanya pulang tinggal nama." Sahabat Ala al-Hadrami berkata, "Sudah, jangan takut. Bukankah kalian orang-orang Muslim? Bukankah kalian berjuang di jalan Allah? Bukankah kalian penolong-penolong agama Allah?" Mereka menjawab, "Ya." Ala al-Hadrami berkata lagi, "Bergembiralah, demi Allah. Allah yang maha suci dan maha luhur tidak akan menelantarkan kalian dalam kondisi seperti ini." Lalu kemudian seorang muazzin mengumandangkan azan subuh. Ala al-Hadrami salat bersama pasukannya. Sebagian dari mereka bersuci dengan tayamum dan sebagian lagi masih dalam keadaan suci. Selesai salat, Ala al-Hadrami berlutut diikuti oleh pasukannya. Beliau berdoa dengan sungguh-sungguh, begitu juga dengan pasukannya. Kemudian mereka melihat fata morgana. Belum selesai Ala berdoa, mereka melihat fata morgana lagi. Komandan perang pun berseru, "Air, air, itu pasti air." Ala al-Hadrami berdiri diikuti oleh pasukannya. Mereka mendekati air itu. Di situ ternyata ada genangan air. Mereka minum dan mandi. Dan matahari belum begitu tinggi ketika unta-unta yang kabur itu datang kembali dari berbagai arah mendekati mereka. Setiap orang menunggang satu unta sehingga tak satu pun yang berjalan. Setelah minum, mereka merasa puas dan segar kembali, lalu melanjutkan perjalanan. Pada waktu itu, sahabat Munjab bin Rashid berjalan bersisian dengan sahabat Abu Hurairah. Setelah jauh dari tempat itu, Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya kepada Munjab, Munjab, menurutmu di mana sumber air yang tadi kita pakai?" Munjab menjawab, "Aku orang yang paling mengetahui daerah ini. Kayaknya tak ada sumber air di daerah sini." Abu Hurairah kemudian berkata lagi, "Kalau begitu, mari kita kembali sampai kau bisa menunjukkan kepadaku sumber air tersebut." Munjab dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma kembali ke tempat itu, ke tempat ada genangan air yang sangat banyak. Tetapi keduanya tidak menemukan kolam dan jejak air itu. Munjab berkata kepada Abu Hurairah, "Demi Allah, meski aku tidak melihat kolam air, aku yakin ini tempat kita tadi. Dan aku tidak pernah melihat air di tempat ini sebelumnya." Kemudian Abu Hurairah melihat sekeliling. Tiba-tiba mereka menemukan kantong kulit penuh dengan air. Abu Hurairah berkata, "Hai Saham," maksudnya Munjab, "demi Allah, inilah tempat itu. Mari kita isi kembali kantong kulit kita, lalu letakkan di tepi lembah." Kemudian Ala al-Hadrami dan pasukannya melanjutkan perjalanan hingga tiba di tempat bernama Hijr.
Pasukan muslimin kemudian berperang dengan orang-orang kafir dan berhasil mengalahkan mereka di sana. Orang-orang kafir melarikan diri ke daratan di seberang laut. Mereka lalu menyeberangi laut dengan menggunakan kapal. Ala al-Hadrami memerintahkan pasukannya mengejar mereka. Ala al-Hadrami dan pasukannya melanjutkan perjalanan sampai tiba di tepi laut karena mengejar para orang kafir yang melarikan diri. Mereka melintasi laut itu dengan naik kuda beserta binatang angkutan, sekawanan unta, bigol, dan ada pula yang berjalan kaki. Ala al-Hadrami lalu memanjatkan doa. Ajaibnya para sahabatku, setelah Ala al-Hadrami selesai berdoa, mereka dapat melintasi laut itu dengan izin Allah seperti berjalan di atas pasir, dan airnya hanya setinggi tapak kaki kuda. Laut itu biasanya ditempuh selama sehari semalam dengan naik kapal, dan pasukan muslimin sampai dengan cepat ke daratan. Mereka tidak membiarkan satu orang musyrik pun lolos atau orang murtad pun lolos, menawan anak-anak dan mengambil harta rampasan perang. Saat itu pasukan berkuda kaum muslimin berjumlah 6.000 orang dan yang berjalan kaki 2.000 orang. Selesai perang, mereka pulang dengan menyeberangi laut seperti sebelumnya, tetap tidak tenggelam. Ala al-Hadrami dan pasukannya pulang dari daratan, kecuali orang-orang yang ingin tinggal di sana, di Hijr. Kemudian di wilayah itu ada seorang rahib yang masuk Islam. Rahib itu ditanya, "Apa yang mendorongmu untuk masuk Islam, wahai rahib?" Rahib itu menjawab, "Ada 3 keajaiban pasukan muslimin yang telah aku saksikan, yakni munculnya banyak air di padang yang gersang, kedua terbukanya jalan di lautan, dan doa mereka yang kudengar di udara seperti sihir. Setelah menyaksikannya, aku takut Allah akan memperburuk keadaanku bila aku tidak masuk Islam." Itulah karomah-karomah, doa-doa yang dipanjatkan oleh sahabat Ala al-Hadrami yang semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan oleh Umar bin Sabit, pernah terjadi ada pasir masuk ke telinga seseorang dari Basrah. Dia kemudian diobati oleh para dokter, namun mereka tidak mampu mengobatinya, sehingga pasir tersebut masuk ke gendang telinganya. Akibatnya dia tidak bisa tidur malam hari dan sangat menderita kesakitan di siang hari. Orang itu kemudian mendatangi salah seorang murid Al-Hasan dan menceritakan penderitaannya tersebut. Dia pun, murid Al-Hasan itu menjawab, "Celaka engkau. Jika ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagimu, maka berdoalah kepada Allah dengan doa yang biasa dibaca oleh Ala al-Hadrami, seorang sahabat Rasulullah SAW. Karena itu adalah doa yang dia ucapkan saat dia berada di padang pasir, juga doa yang dia baca saat dia berada di lautan. Karena doa ini dia bisa berjalan di atas lautan." Dia orang yang kena penyakit atau kemasukan pasir ke dalam kupingnya itu bertanya, "Doa yang manakah itu?" Murid Al-Hasan berkata, "Doanya adalah Ya Aliyu, Ya Azimu, Ya Hakimu, Ya Alimu. Kemudian sebutkanlah apa hajatmu, apa keinginanmu, insya Allah kamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Orang itu pun kemudian berdoa dengan doa tadi. Setelah dia berdoa, keluarlah pasir di telinganya sambil diiringi dengung yang keras, dan sembuhlah lelaki itu. Para sahabatku rahimakumullah, demikianlah kisah secuil karamah para sahabat Nabi Muhammad SAW, Ala bin al-Hadrami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.